Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan G-Onsi bersama saya Ithna Syahadatud Dinuriyah. Kali ini kita akan berbincang dengan Dr. Nasriah SAG MA dari UIN Araniri Aceh. Assalamualaikum Bu Nasriah, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ibu, saya berharap juga Ibu juga sehat ya. Ya alhamdulillah. Ya, ini berhubungan dengan Hari Kartini ya Ibu ya. Kartini kita tahu sebagai salah satu pahlawan nasional perempuan di Indonesia. Nah, menurut Ibu sendiri, apa yang disebut dengan pahlawan? Atau siapa yang layak disebut dengan pahlawan? Tentang pertanyaan siapa itu pahlawan. Wow, ini pertanyaan yang mendalam nih dan sangat menarik. Bisa dikatakan tidak ada definisi yang tunggal untuk ini, dan ini kompleks. Konsep itu sendiri ada unsur subjektifnya ya. Cuman kalau kita lihat meskipun subjektif ada beberapa kesamaan, yaitu ada unsur pengorbanan, di mana yang sering disebut dengan pahlawan itu adalah mereka yang rela mengorbankan diri, waktu, harta, tenaga untuk kepentingan yang lebih besar, bahkan nyawa. Dan ini sering untuk kepentingan kemanusiaan. Kemudian ada unsur juga keberanian. Biasanya yang disebut dengan pahlawan itu seringnya berani ya, berani menghadapi tantangan, risiko, bahkan kematian demi untuk mencapai tujuan yang mulia. Ada juga unsur integritas, di mana biasanya sering pahlawan itu dia memiliki nilai kejujuran, ya moralnya tinggi, konsisten dalam perkataan dan perbuatan. Ada juga unsur inovasi, di mana pahlawan itu orang yang sering membawa perubahan, ya perubahan yang signifikan dalam masyarakat, baik itu melalui pikirannya ataupun perbuatan dan karya-karyanya. Kemudian juga kalau kita lihat inspiratif ya, mereka tuh menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang, memberikan harapan bagi banyak orang untuk semangat dan terus berjuang. Jadi kalau kita lihat semua unsur ini, jadi kita tidak bisa mengatakan ini lebih kepada keputusan pribadi ya, dan masing-masing punya standar untuk yang mana disebut dengan pahlawan. Jadi bisa jadi setiap kita ini punya kriteria dan indikator yang berbeda. Karena Ibu dari Aceh, kira-kira bisa tidak Ibu bukan hanya menyebutkan, tapi bagaimana peran mereka untuk bangsa ini? Siapakah pahlawan perempuan dari Aceh? Oh, ada banyak ya. Pasti teman-teman Ibu kenal yang namanya Laksmana Malahayati, pernah dengar Cut Nyadin. Kita juga punya Cut Mutia, kita punya Tengku Fakina, kita punya Pocut Merah Intan, kita punya Pocut Baren, kita punya pahlawan namanya Pocut Meligo. Nama-nama yang saya sebutkan itu sebenarnya hanya segelintir dari banyak nama-nama yang lain yang ada juga disebutkan atau bahkan tidak disebutkan sama sekali. Jadi di Aceh itu ada banyak pahlawan perempuan yang mereka berjuang untuk negeri ini. Oke, ternyata lebih dari yang saya tahu ya Bu. Saya tahunya cuman Laksmana Malahayati dan Cut Nyadin ya. Oke, saya lanjutkan Ibu. Untuk pertanyaan ketiga, kira-kira bagaimana perjuangan mereka khususnya di Aceh, khususnya juga ketika masa-masa perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia? Kiprah mereka ya, mungkin saya urut nggak semuanya karena ada panjang ya, ada banyak. Kita mulai dari Laksmana Malahayati saja. Laksmana Malahayati itu sendiri adalah pahlawan di abad ke-16. Dia itu lahir tanggal 1 Januari tahun baru ya, 1 Januari 1550. Beliau adalah cicit dari Sultan Aceh yang kedua. Beliau sendiri keturunan dari, memang
keturunan mereka dari kakek dan sebagainya itu adalah seorang Laksmana yang tentu keterampilan dalam perang di laut itu tidak diragukan lagi, dan keterampilannya itu menyebabkan beliau dipercaya untuk melatih sekitar 2000 pasukan Inong Bale. Nah, Inong Bale di Aceh itu Inong Bale itu adalah para janda yang pasukan Inong Bale itu adalah para pasukan yang terdiri para janda, dan itulah yang dipimpin oleh Malahayati. Dan puncaknya adalah ketika di bawah kepemimpinan beliau itu pasukan Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman itu ada 2 jenderal yang secara face to face melawan beliau di atas kapal, dan satu mati terbunuh yaitu Cornelis de Houtman, dan satu lagi bisa ditangkap. Nah, dalam negosiasi Belanda untuk bisa melepaskan jenderalnya, tentu kan sebuah hal yang memalukan ya, jenderal bisa ditangkap. Nah, itu Malahayati terlibat, luar biasa. Nah, selain Laksmana Malahayati, kita juga mengenal nama Cut Nyak Dien. Nah, saya rasa Cut Nyak Dien ini hampir katakan nggak ada yang kenal, bahkan diangkat dalam sebuah film yang dimainkan oleh Christine Hakim ya, dan Christine Hakim. Nah, Cut Nyak Dien ini sendiri merupakan pahlawan, dia itu berbasis di Aceh Barat. Beliau ini setelah meninggal suaminya, dia kawin dengan Tengku Umar yang mereka bahu membahu bergerilya untuk melawan Belanda, dan perjuangannya makin gencar sejak setelah Tengku Umar tewas ditembak Belanda. Dan beliau tidak pernah menyerah meskipun pada saat itu beliau sudah sangat tua, mata sudah tidak nampak lagi. Sebenarnya beliau itu tidak ada pernah menyerah, cuman ya ada mungkin karena terlalu sayang ya pembantunya, orang dekatnya, karena melihat seorang minta maaf udah uzur, mata sudah tidak nampak, kaki juga nggak bisa berjalan, tapi masih masuk keluar hutan untuk menghindari Belanda, untuk bertempur dengan Belanda. Itu ya mereka kasihan, sehingga mereka tuh mengadakan perjanjian diam-diam dengan Belanda yang ya punya kesepakatan, tapi ternyata tidak dipenuhi, yang namanya dikhianati oleh Belanda. Dan tentu hal itu membuat Cut Nyak Dien merasa murka. Nah, dia dari Aceh Barat dibawa ke Toraja, rupanya tertangkapnya beliau bukan mematikan perlawanan orang-orang Aceh, justru makin menambah semangat dan makin bersimpati. Dan untuk menghindari itu semua, beliau diasingkan dan ke Betawi, dan akhirnya dia ditempatkan di Sumedang yang juga dikebumikan di sana. Kemudian kita juga mengenal namanya Cut Mutia. Nah, kalau Cut Mutia ini berbasis di Aceh Utara. Beliau ini ahli strategi. Beliau anak ulama yang turun untuk berjuang bahu membahu dengan suaminya untuk melawan Belanda, dan sampai perjuangannya itu ke daerah sampai Aceh Tengah. Dan strateginya itu membuatnya sangat efektif sehingga sulit untuk ditangkap, cuman karena kecanggihan Belanda pada saat itu, dia akhirnya juga sampai tertangkap oleh pasukan Marsusse, dan dia tidak menyerah. Bahkan pada saat itu dia masih memegang rencong. Nah, karena tidak menyerah, dia juga ditembak dan beliau tewas di tempat. Kita juga mengenal Tengku Fakinah. Nah, kalau Tengku Fakinah ini bisa dikatakan sezaman atau mungkin bestie setelah sekarang ya, bestie dari Cut Nyak Dien. Mereka itu pernah bahu membahu, itu saling mensupport ketika perang gerilya, di mana Cut Nyak Dien pernah ke daerah Aceh Besar, dan di situ di mana pertahanan yang dijaga oleh Tengku Fakinah. Tengku Fakinah ini sendiri ya sama dengan Cut Nyak Dien, mereka punya batalion, bahkan 4 batalion dijaga. Salah satu batalionnya adalah pasukan perempuan. Nah, Panglima Tengku Ciditoro mempercayakannya untuk menjaga benteng. Nah, kerennya lagi, Tengku Fakinah ini bukan hanya seorang pejuang yang bergerilya, juga membantu dalam hal akomodasi, tetapi juga beliau ini ulama. Beliau ini orang lulusan Timur Tengah, yang dia pernah sekolah di sana,
dan ya beliau juga mengajar. Nah, kalau Anda pergi ke Lambira itu ada pesantren, masih ada peninggalan pesantren yang di sana, dan masih ada tempat balai pengajiannya yang sekarang menjadi masjid ya. Kita juga mengenal Pocut Muligo. Nah, kalau Pocut Muligo ini dia berbasis pahlawan, bisa dikatakan perempuan tangguh yang ada di Aceh Biren, itu Samalanga khususnya. Beliau juga tidak pernah menyerah untuk Belanda, dan perjuangannya begitu gigih. Nah, kita juga mengenal Pocut Merah Intan. Pocut Merah Intan itu beliau berbasis perjuangannya di Aceh PD. Ini juga hampir sama dengan dengan Cut Nyak Dien, beliau tidak mau menyerah, dan itu pasukan ini membuat Belanda itu kewalahan, dan beliau salah satu target utama untuk ditangkap, dan akhirnya juga tertangkap, tapi dia tidak mau menyerah, dan karena semangat perjuangan itu takut menular ke pasukan-pasukan yang lain, dan beliau diasingkan, dan dia diasingkan ke Blora. Kita juga mengenal Pocut Barin. Nah, kalau Pocut Barin itu di Aceh Barat ya, setelah Cut Nyak Dien diasingkan, muncullah Pocut Barin. Dan beliau juga sama dengan perempuan-perempuan Aceh lainnya, perempuan-perempuan tangguh lainnya, dia adalah salah satu pejuang yang tidak pernah mau menyerah oleh Belanda. Kalaupun itu bukan karena menyerah, tetapi karena bisa ditangkap oleh Belanda. Ya, itulah tokoh-tokoh perempuan Aceh, dan masih banyak tokoh-tokoh perempuan lainnya yang menginspirasi kita, yang patut kita teladani. Kira-kira saya sebagai perempuan ya juga ingin tahu apa yang bisa saya teladani dari para pejuang ini. Apa yang bisa kita teladani dari perjuangan mereka? Ada banyak. Ya, mungkin salah satunya ya semangat patriotisme ini. Kita seharusnya malu kalau di tengah keterbatasan mereka bisa berjuang. Ya, kita seharusnya mengikuti mereka. Dan kalau kita ingat lagi semangat patriotisme mereka itu cinta tanah air yang mendorong, yang menyebabkan mereka berjuang tanpa lelah, bahkan rela mengorbankan bukan hanya harta, tenaga, fisik, tetapi juga nyawa mereka. Nah, rata-rata yang kita bicarakan tadi itu meninggal dalam peperangan. Kemudian kita juga belajar dari mereka itu keberanian yang tak terbatas. Ya, justru karena mereka beranilah maka mereka berjuang. Bisa bayangkan yang dihadapi adalah senjata yang notabene kita dulu tidak ada. Mereka itu tidak gentar menghadapi tantangan, risiko, bahkan kematian. Mereka berani mengambil sikap, tindakan, meskipun mereka berada dalam kesulitan sekalipun. Dan bahkan kalau kita belajar dari Cut Nyak Dien, ya dia tuh tidak takut mati. Ya, dari hutan ke hutan, dia tuh Cut loh. Kalau di Aceh tuh Cut orang bangsawan yang meninggalkan kenyamanan, ya kehormatan oleh masyarakat, tapi mereka rela meninggalkan semua itu demi untuk cita-cita mulia. Kemudian kita bisa belajar tentang kesetaraan gender di situ. Ya, mereka bisa membuktikan bahwa perempuan itu memiliki kemampuan yang sama, bahkan mungkin lebih dari laki-laki. Ya, di tengah-tengah laki-laki sudah dilatih, perempuan tidak terlatih untuk itu, tetapi mereka berkontribusi untuk bangsa. Dan ini juga ya kita berharap dengan kita membahas ini akan memberikan ruang yang sama bagi kita laki-laki dan perempuan untuk berkontribusi di era yang sekarang ini. Kemudian kita juga belajar dari kepemimpinan yang kuat. Mereka itu tidak bisa seperti kalau mereka tidak punya jiwa kepemimpinan. Kalau kita bicara yang tadi itu rata-rata mereka adalah pemimpin daripada perjuangan itu sendiri. Nah, Laksamana Malahayati 22.000 pasukan, 2.000 pasukan, bisa bayangkan, nggak gampang loh menghadapi ibu-ibu, emak-emak yang notabene suaminya meninggal, yang tentu aja ada anak di belakangnya, yang tentu mereka butuh nafkah dan lain, tetapi mereka bisa memimpin mereka itu. Dan kita juga belajar dari Cut Nyak Dien, Cut Netia yang juga bisa menjadi pemimpin bahkan di antara laki-laki. Kalau kita lihat Cut Nyak Dien itu juga bagaimana dia menjadi pemimpin di antara kaum laki-laki. Kita juga belajar kegigihan di sini. Ya, kalau nggak gigih mereka pasti dari awal sudah menyerah, dan mereka berani menggadaikan nyawa. Mereka sangat gigih. Kemudian
kita juga belajar tentang kemanusiaan. Nah, di balik perjuangan mereka itu punya sisi-sisi kemanusiaan yang mana mereka rela melindungi rakyat. Mereka itu nggak berperang di perkampungan loh. Mereka tuh berperangnya itu di luar. Ya, jadi mereka tuh punya, dan ya rata-rata yang kalau kita bicara, dan semua yang kita bicara itu kan orang Islam. Nah, orang Islam itu sendiri memang ada rule bagaimana berperang. Jangan mengorbankan nyawa orang-orang yang berada dalam yang tidak berperang, masyarakat awam, khususnya perempuan dan anak. Baik, saya memang bukan generasi yang sangat muda seperti Gen Z ya Ibu, tapi saya juga ingin tahu kira-kira nilai-nilai apa yang bisa kita dapatkan untuk kita wariskan kepada generasi muda, khususnya generasi setelah saya. Nah, kalau yang ditanyakan nilai apa yang mereka wariskan ke kita, ya kembali lagi tadi kita udah membahas tentang itu. Ya, pertama jiwa patriotisme, cinta tanah air yang mendalam mendorong mereka untuk berjuang tanpa lelah, dan ini perlu kita tanamkan. Ya mungkin dengan konteks kekinian ya. Nah, kemudian kita juga belajar tentang keberanian. Mereka tidak gentar melawan musuh yang notabene senjata lebih lengkap, dan kita juga belajar keberanian itu juga menentukan bagaimana bersikap. Mereka melakukan dengan tindakan-tindakan benar, terukur, meskipun dalam kesulitan. Ya, kita juga bicara tentang apa yang kita peroleh dari mereka. Kita mendapat nilai-nilai kesetaraan gender di dalam perjuangan mereka. Ya, mereka tampil ke depan itu menunjukkan bahwa perempuan itu mampu loh. Nah, gitu. Ya. Bahkan bisa jadi mereka lebih mampu karena apa? Mereka yang tidak terlatih dan mereka bisa menjadi pemimpin. Jadi pada prinsipnya sebenarnya kita tuh sama. Tidak ada bahwa satu itu lebih dari yang lain. Kemudian ya kita belajar tentang kepemimpinan mereka. Kita bicara tentang kegigihan mereka, kemanusiaan mereka. Dan ya kembali lagi yang kita teladani, dan itulah yang nilai yang kita peroleh dari mereka. Baik, terima kasih Ibu. Dan pertanyaan yang terakhir, apa yang bisa kita lakukan sekarang ini agar kita bisa sama dengan mereka? Artinya akan ada kesinambungan kepahlawanan dari masa dulu ke masa sekarang dan ke masa yang akan datang. Nah, berikutnya apa sih yang bisa kita lakukan biar kita sama dengan mereka dan kita bisa disebut juga menjadi pahlawan? Ya tentu konteksnya berbeda ya. Sekarang kita sudah damai dan inilah saatnya kita mengisi pembangunan. Cara kita yang bijak, yang baik, yang berkontribusi besar, itulah di mana letak tugas kita. Disitulah ruang-ruang di mana kita bisa menjadi pahlawan. Ya mungkin berikut adalah beberapa trik, mungkin beberapa cara ya. Selain yang itu saya sebutkan, kita bisa menjadi sukarelawan. Ada banyak loh aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan sukarelawan. PMI yang pendonor darah, berapa banyak orang sakit dan ternyata ya satu hari itu rumah sakit. Ini contohnya Banda Aceh tuh. Banda Aceh tuh ada lebih kurang ada 5 rumah sakit, itu setidaknya 150 sampai 200 kantong darah itu dibutuhkan. Tapi tapi ternyata seringnya itu tidak cukup. Nah, jadilah sukarelawan yang senantiasa mendonorkan darah karena setitik darah kita merupakan nyawa bagi mereka. Itu misalnya, itu yang paling gampang, yang gratis dalam tubuh kita. Ya tentu kita harus sehat lah ya. Berikutnya ada banyak sukarelawan lagi, ada banyak kita komunitas-komunitas yang tahu bahwa ternyata pantai kita sudah tergerus sehingga ditanamin mangrove misalnya, ya seperti itu. Nah, kita juga pernah mengenal Pandawa 5 ya. Mungkin cara bisa seperti itu. Mereka itu adalah pahlawan lingkungan, bisa kita katakan. Mereka menjaga lingkungan dan melihat hal-hal yang kotor, dan dia mengimbau, mengajak orang lain untuk membersihkan. Ya, setidaknya itu. Kemudian mungkin sekarang kan banyak ini ya berita-berita hoax yang bersebaran sehingga rakyat biasa itu susah melihat mana yang benar, mana yang salah nih. Nah, mungkin kita bisa sebagai orang berpendidikan, orang yang terdidik, bisa mengedukasi masyarakat untuk
info-info mana yang benar, info-info mana yang tidak, dan kita berusaha dengan demikian kita berusaha mencegah perpecahan di Indonesia. Kita tahu ya, keberagaman di Indonesia itu rahmah, tapi pada sisi yang lain itu merupakan potensi yang menyebabkan kita bisa menjadi berpisah. Dan selanjutnya apa yang bisa kita lakukan? Ya, mengembangkan diri dengan potensi kita sendiri. Kita belajar terus-menerus, memperkuat karakter menjadi pribadi yang lebih baik, mengembangkan potensi sehingga kita bisa menginspirasi orang lain, setidaknya bisa survive untuk diri kita dan keluarga kita. Ketika kamu melakukan yang terbaik untuk diri kamu dan akhirnya berdampak positif untuk keluarga kamu, tentu juga akan berdampak positif kepada lingkungan kamu sudah pahlawan. Nah, dan cara selanjutnya mungkin tidak bisa. Atau ingin lebih, ya sebenarnya yang kamu lakukan itu, yang kamu bilang nggak bisa, itu adalah bentuk cara dan tindak tanduk kamu yang baik. Itu sebenarnya bisa menginspirasi orang lain. Lakukanlah postingan-postingan yang kira-kira ya renungan, kata-kata bijak, atau tindak-tindak lakukan, contoh-contoh teladan yang kamu berikan yang akhirnya menginspirasi orang lain. Itu juga bentuk salah satu kontribusi yang bisa kamu lakukan untuk menjadikan kamu sebagai seorang pahlawan. Kemudian berbagilah pengetahuan yang kamu miliki, yang sekecil apapun. Saya yakin nggak semua orang ada banyak, mungkin katakanlah kamu tidak mahir, tapi tidak semua orang pembelajar loh. Tidak semua orang paham tentang sesuatu, apalagi yang memang itu bidang keahlian kamu. Ya, tidak ada salahnya berbagi. Ya, dan disitulah saatnya peran kamu dibutuhkan. Mungkin kamu nggak bisa. Saya malu. Saya merasa orang lain pintar. Oke, tapi setidaknya dukunglah orang lain yang sudah berbuat kebajikan. Itu salah satu cara. Dan cara lainnya adalah ya menjaga warisan sejarah itu sendiri. Nah, ada banyak loh. Ini ada kalanya pahlawan yang anak zaman sekarang itu tidak kenal. Ya saya sendiri sebenarnya udah terbuka mata ketika tahun 2021 diajak untuk berkunjung ke makam Kartini. Nah, di situ yang membuat saya makin cinta dengan sejarah, dan saya makin baca dan makin saya mencintai sejarah, dan sejak saat itu saya berusaha menyempatkan diri atau mencuri-curi waktu untuk mendatangi situs-situs bersejarah dan mencoba mempelajarinya. Dan ternyata beda loh ketika kita mengunjungi tempat bersejarah tanpa mengetahui sejarah itu sendiri dengan kita datang memang tahu tentang sejarahnya. Itu ada nuansa yang berbeda yang sulit untuk dikatakan. Dan kita berada di depan tokoh yang besar, itu luar biasa. Sulit untuk dikuatkan dengan kata-kata. Ya, dengan kita selalu menjaganya, mengunjunginya, menjaga kelestariannya, itu adalah salah satu bentuk kita menghormati pahlawan. Ingat, bangsa besar adalah bangsa yang menghargai, menghormati jasa-jasa pahlawannya. Jadi pada intinya saya mengatakan bahwa menjadi pahlawan itu tidak mesti harus dengan perjuangan fisik melawan Belanda, Jepang, ya karena mereka udah nggak ada lagi, kita udah damai. Tapi adalah tindakan heroik, tindakan kebajikan-kebajikan yang nanti berdampak besar untuk masyarakat kita. Jadi jadilah pahlawan buat dirimu, keluargamu, dan lingkunganmu. Demikian dari saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya menjadi pahlawan itu tidak harus dengan mengangkat senjata, tetapi melakukan tindakan heroik yang besar, yang mana kita bisa menjadi pahlawan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, mahasiswa bisa menjadi relawan, mengajar di daerah terpencil. Nah, saya baru pulang dari Pulau Aceh, di sana daerah ya yang namanya daerah pulau ya, agak transportasi sulit, sehingga untuk bisa akses ke sana para guru pun sulit. Nah, kita bisa menjadi sukarelawan di sana, di tempat-tempat yang terpencil, di tempat-tempat yang membutuhkan kita. Kemudian yang pegawai, ya bekerjalah dengan sungguh-sungguh, ya memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, kemudian mengembangkan inovasi di tempat kerja. Sedangkan wirausaha, wira swasta menciptakan lapangan kerja, menghasilkan yang mana semua ini untuk berkontribusi perekonomian negara. Jadi sebenarnya prinsipnya menjadi pahlawan adalah
melakukan tindakan-tindakan yang positif yang nanti ujungnya akan menghasilkan perubahan yang lebih besar. Demikian menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu atas wawancaranya yang sangat insight, yang sangat bermanfaat ini. Semoga ini akan memberikan banyak manfaat, banyak ilmu yang bisa kita share kepada teman-teman dan adik-adik kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, demikian JONC kali ini bersama Dr. Nasria SAG MA dari UIN Anariri. Semoga perbincangan kami barusan bisa memberikan manfaat yang sangat besar untuk para akademisi, para pendengar, dan generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.